Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD El-Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati renungan kita pada hari ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim pasal 19, saya akan membacakan ayat 22 sampai ayat 30. Ayat 22 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Biarlah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya, lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipenggalnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada hari ini yaitu bila hati jauh daripada Tuhan. Apabila hati kita jauh daripada Tuhan, maka ada hal-hal yang akan terjadi. Seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu dapat juga melihatnya dari ayat yang pertama supaya Bapak Ibu dapat mengetahui secara jelas kekeringan rohani yang terjadi di dalam umat Israel. Nah, bila hati kita jauh dari Tuhan, maka yang pertama akan terjadi di antara bangsa Israel dikatakan ketika mereka tidak mempunyai pemimpin. Bapak Ibu, artinya ketika mereka sudah dipimpin oleh Musa dan Yosua, dan setelah itu bangsa Israel hidup menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Dan ketika mereka menjauh dari Tuhan, hati mereka jauh dari Tuhan, hidup mereka di Tuhan, mereka mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani dialami oleh orang Lewi juga oleh seluruh bangsa Israel. Dan orang Lewi ini yang kita baca tidak lagi memiliki kasih yang tulus, yaitu kasih agape, kasih Allah di dalam kehidupannya terhadap gundiknya sendiri. Ia membiarkan dia dipermainkan oleh orang Dursila. Firman Tuhan menjelaskan yang telah kita baca. Dan demi menyelamatkan diri sendiri, ia mementingkan dirinya sendiri dengan menangkap gundiknya, menyerahkan kepada orang-orang Dursila yang sebenarnya ingin berbuat jahat kepada tuannya ini. Bapak Ibu yang terkasih, gundiknya ini tidak lain adalah istri dari orang Lewi ini, karena dikatakan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, tuan ini sudah berlaku tidak benar kepada gundiknya, sehingga gundik itu tidak lain adalah istrinya sendiri. Dengan kasih yang hilang dalam kehidupannya, itu kasih Allah,
kasih yang tidak lagi ada kepada istrinya meskipun dia mengasihinya, dia menjemputnya dari orang tuanya. Tetapi di sini dikatakan dia menangkapnya, menyerahkan kepada orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Lewi ini mengabaikan keselamatan dari gundiknya. Pada ayat yang ke-25 dijelaskan. Dan hal ini juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kita apabila setiap hari dalam hidup kita, hati kita jauh daripada Tuhan, hidup kita jauh daripada Tuhan, maka kekeringan rohani itu akan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Dan ketika kekeringan rohani itu terjadi, maka kita akan mudah goyah. Seperti orang Lewi ini, kita ketahui di dalam firman Tuhan yang kita sudah dengarkan setiap hari, orang Lewi ini adalah orang yang bertugas di dalam bait Allah. Adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi karena hidupnya jauh daripada Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan, dia mengalami kekeringan rohani dan tidak lagi memiliki kasih Allah. Dia goyah dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini dapat terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan biarkan hidup kita mengalami kekeringan rohani dan jangan sampai hati kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mengalami hidup jauh daripada Tuhan dan apabila hati kita jauh dari Tuhan, hal yang terjadi yang kedua adalah hidup kita akan semakin hancur. Hidup kita akan semakin mengalami dosa, hidup semakin berdosa. Dikatakan orang Lewi ini, ya, dan suku Benyamin pun di dalam pasal 19 ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan mereka semakin jatuh ke dalam dosa, hidup mereka semakin hancur. Hancur bukan karena mereka babak belur Bapak Ibu, tidak, tapi hancur di dalam dosa. Tidak ada artinya lagi hidup mereka di hadapan Tuhan karena mereka menjadi orang-orang yang dursila, yaitu orang-orang Benyamin yang memakai gundik daripada Tuhan ini. Hidup mereka hancur. Mereka dikatakan bahwa orang Lewi tersebut yang memiliki gundik yang tidak lain adalah istrinya, dia kehilangan nyawa gundiknya. Dikatakan bahwa gundiknya kehilangan nyawa, artinya meninggal dunia oleh karena perbuatan orang-orang suku Benyamin yang berbuat kejahatan kepada dirinya. Dan orang Lewi ini pun ketika hidupnya menjadi hancur dengan gundiknya yang sudah tidak bernyawa, ia membawa pulang jenazah ke tempat kediamannya. Dan dia meneruskan perjalanannya dengan membawa mayat Bapak Ibu Saudara. Tentu ada kesedihan, ada kekecewaan yang terjadi di dalam hatinya, ada kehancuran. Dan orang Lewi ini semakin jatuh di dalam dosa. Nah, bila hati kita jauh daripada Tuhan, hal yang ketiga yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita selain mengalami kekeringan rohani, selain hidup kita semakin hancur, semakin jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, kejahatan akan semakin bertambah. Kesukaran moral akan bertambah. Kerusakan moral kita juga akan semakin meningkat. Dikatakan karena semakin jatuh dalam dosa, orang Lewi ini timbullah niatnya ketika ia membawa jenazah gundiknya di sepanjang perjalanan Bapak Ibu, timbullah niatnya ya ketika ia sampai ke tempat kediamannya, dijelaskan oleh firman Tuhan, dia memutilasi gundiknya yang tidak lain istrinya sampai 12 potongan. Dan potongan mayat dari gundik ini dia memperlihatkan dikirim ke 12 suku Israel dan mereka menyaksikannya kejahatan tersebut. Dan kejahatan ini tentang mutilasi adalah hal pertama, mutilasi pertama dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh orang Lewi. Ini kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Sungguh tragis Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan jika kita perhatikan, dosa ini juga terjadi sampai sekarang ini, di mana kita sering menyaksikan siaran berita, ada orang-orang yang memutilasi orang lain. Nah Bapak Ibu, dosa ini sudah dimulai dari perjanjian lama dan dapat juga menjerat hidup kita ketika hati kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
hidup kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Hati kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan jatuh dan semakin jatuh ke dalam dunia yang gelap. Dosa akan melahirkan dosa. Oleh karena itu, supaya kita tidak semakin jatuh, jahat menjadi semakin jahat, mari kita sama-sama ingat bahwa dosa itu mengikat. Jadi jangan pernah mengizinkan kejahatan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, karena akan berdampak terjadinya kerusakan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Dan semakin sulit kita terlepas dari dosa. Apabila orang bertobat, itu hanyalah anugerah daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama isilah hati kita dengan kebenaran firman Allah. Sebab kekuatan, kuasa firman Allah itu dapat membebaskan kita dari kejahatan dosa. Dapat melepaskan kita dari niat jahat sehingga kita tidak berdosa. Dan kita dapat membawa hati kita dekat dengan Tuhan, hidup kita dekat dengan Tuhan. Sebab apabila hati kita jauh daripada Tuhan, hidup kita jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami kekeringan rohani, kita akan mengalami kehancuran moral. Kita lihat bersama-sama Injil Yohanes 15 ayat 6, dikatakan bahwa ia akan seperti ranting kering, dan ketika ranting itu dipotong, dicampakkan ke dalam api, firman Tuhan menjelaskan akan dibuang, dibakar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita tidak berguna di hadapan Tuhan, kita bagaikan ranting kering, firman Tuhan katakan, dan kita akan dihukum, mengalami penghukuman kekal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita supaya senantiasa terisi dengan kebenaran firman Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang, untuk menjaga hati kami di hadapan Tuhan, hidup kami di hadapan Tuhan, agar kami tidak mengalami kekeringan rohani yang akan berdampak lebih buruk di dalam kehidupan kami, pengiriman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami berterima kasih Yesus, karena Engkau yang telah menyerahkan dirimu untuk membebaskan keluarga GPD El Shaddai Magelang dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirimu suatu umat kepunyaanmu sendiri yang rajin berbuat baik. Pimpin hidup kami Tuhan, pegang tangan kami dengan tangan kananmu yang memberikan kami kemenangan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.